Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 14 ayat 26. Matius 14 ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, pernahkah Anda merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang begitu hebat? Ya, saya kira kita semua pernah mengalami situasi tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu dapat membahayakan hidup kita sendiri? Selain dapat merusak tubuh karena hormon negatif yang mempengaruhi tubuh kita, perasaan khawatir dan ketakutan berlebihan juga bisa membuat kita mengalami sesuatu yang membahayakan hidup kita. Bahkan karena kekhawatiran dan ketakutan ini bisa juga membunuh hidup kita. Beberapa tahun yang lampau, di depan rumah kami ketika kami masih tinggal di Bandung, ada sebuah ruko yang terbakar hebat karena terjadi konsleting arus listrik yang menyebabkan seisi rumah itu terbakar habis, termasuk seluruh penghuni rumah tersebut. Mengapa mereka bisa mati terbakar dengan cara demikian? Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi bila mereka tidak takut berlebihan. Pemilik toko ini sebelumnya telah membuat tralis dan pagar yang sangat tinggi di rumahnya dengan double porsi. Maksud dan tujuannya agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang jahat, maling, perampok, pencuri, atau apapun. Tetapi di luar pemikiran mereka, apa yang mereka lakukan itu justru membunuh mereka. Saat terjadi kebakaran hebat, para warga dan tetangga berusaha membantu dan menolong agar keluarga ini dapat keluar menyelamatkan diri. Mereka mendobrak pintu teralis yang terbuat dari besi yang berlapis itu dengan berbagai alat-alat yang dapat mereka gunakan. Tetapi karena teralis tersebut dibuat double porsi, menyebabkan warga kesulitan untuk bisa menembus dan merobohkan teralis tersebut. Karena api semakin hebat, menyebabkan mereka kemudian tidak dapat tertolong dan meninggal di dalam rumah mereka sendiri. Saudaraku, apa yang mereka alami itu sebenarnya terjadi karena mereka sendiri. Perasaan takut dan kekhawatiran yang berlebihan membuat mereka ingin memproteksi diri mereka dari segala macam bahaya yang bisa mengganggu mereka. Tetapi lihat, apa yang mereka lakukan itu justru kemudian membunuh mereka. Hal yang hampir sama dengan itu juga pernah dialami oleh para murid. Ketika mereka mengalami badai karena angin sakal, mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu luar biasa, sehingga mereka tidak bisa melihat pertolongan Tuhan datang ke dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika Tuhan datang dan menghampiri mereka, mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Loh, kok bisa mereka berpikir itu adalah hantu? Padahal mereka sudah kenal Yesus selama beberapa waktu, bahkan tinggal bersama-sama dengan Dia. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengenali Yesus dalam situasi yang demikian? Saudara, dalam kondisi panik, pikiran kita seringkali dipenuhi perasaan takut, khawatir, dan berbagai-bagai hal yang menakutkan. Maka sudah pasti kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif datang di tengah-tengah situasi yang demikian. Atas kepanikan itulah
menyebabkan mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Semua ini ingin membuktikan bahwa semua ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan itu bisa membahayakan hidup kita. Bahkan kita tidak bisa melihat pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, padahal itu di depan mata kita. Jika kita jujur, bukankah kita juga seringkali seperti para murid itu? Mari cek and recheck hidup kita. Seberapa sering kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan takut dan khawatir? Ya, kita sering sekali mengalami hal yang demikian. Maka belajar dari kebenaran firman Tuhan di atas, saudaraku. Mari kita menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi segala sesuatu, supaya pertama-tama kita dapat berdoa, memohon hikmat Tuhan, agar kita dapat merespon dengan benar semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, tentunya kita dapat mengambil tindakan-tindakan yang terukur dan rasional, sehingga kita dapat keluar dari situasi yang sedang terjadi di dalam hidup kita tersebut. Yang ketiga, tentu saja kita harus belajar mengendalikan diri kita sedemikian rupa agar apa yang kita lakukan itu tidak justru merugikan kita, melainkan membuat kita dapat keluar dari situasi yang ada. Sebab bila kita panik dan tidak bisa menguasai diri, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan biasanya cenderung merugikan diri kita sendiri. Contoh, saat kita merasa begitu emosional, kita mengambil keputusan-keputusan yang kadangkala tidak rasional, yang ujungnya bisa jadi itu justru merugikan kita. Saat kita dimarahi oleh bos misalnya, kita seringkali tidak introspeksi diri dan merubah diri, tetapi kita memilih untuk keluar dari pekerjaan dan berpikir bahwa di luar sana masih banyak pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Tetapi seringkali itu justru tidak terjadi. Sebab memang untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan dan mendapatkan gaji yang layak, itu bukanlah hal yang mudah. Maka bila hari ini kita menghadapi tantangan-tantangan kecil, sesuatu yang saat ini mungkin membuat kita harus merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, mari kita belajar untuk menguasai situasi, tetap tenang dan melakukan yang terbaik, agar jangan sampai setiap keputusan yang kita buat itu justru merugikan hidup kita. Oleh sebab itu, mari menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dapat mengendalikan diri, tetap tenang, menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana, dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk penyertaan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, serta firman-Mu yang terus memotivasi kami untuk kami memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang diberkati, hari yang penuh dengan sukacita, hari di mana kami mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Roh dan jiwaku
aku jadi milikmu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa